warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami sahabat Nur Alif channel. Apa kabarnya sahabat NA? Semoga kalian semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat NA, kali ini kami akan mencoba menelusuri teman kita, orang tua teman kita dari sahabat NA yang kondisinya sekarang sedang sakit, dan teman kami meminta bantuan kepada kami menelusuri apa yang sebenarnya yang terjadi terhadap orang tuanya. Bersama kami di sini ada anak dari orang tua sahabat kami, Bang Oji. Gimana nih? Jadi gimana ceritanya orang tua kondisinya sekarang? Ya nggak enak badannya, sakit ya, semua badannya sakit. Ya mungkin takut ada gangguan apa gitu ya. Udah lama gimana? Baru berapa hari ini. Belum lama sih, baru 3 harian ini lah. Ya mungkin entah kenapa juga, kita juga kurang tahu. Kemarin itu sempat ada kejadian yang agak lumayan serem sih, hampir kebakaran rumah tuh. Jadi sebelum orang tua sakit ada kejadian yang mungkin ganjil gitu ya? Iya. Kebakaran apa itu? Di belakang rumah apa rumah semuanya? Jadi ada acara masak-masak mau 7 bulanan abang gua, Bang. Jadi tuh abang gua ceritanya istrinya mau 7 bulanan, terus akhirnya nyokap inisiatif buat masak sendiri lah, mau ada acara syukuran 7 bulan. Pas ada acara 7 bulan itu masak-masak paginya, terus sekitar jam 10 lah kebakaran gitu. 10 pagi? Iya, jam 10 pagi itu kebakaran. Ya kronologinya juga kurang paham sih, karena kita juga lagi kerja, jadi cuma dikabarin aja kalau rumah itu kebakaran. Ya gimana ya, katanya juga kebakarannya cukup lumayan, karena dalam waktu sebentar juga udah hampir gede lah apinya. Kalau aja nggak ketolong ya mungkin kebakar sih semuanya. Terus itu orang tua setelah kejadian itu tiba-tiba sakit gitu ya? Kamu gimana? Iya, jadi pertama habis kejadian dari kebakaran itu berapa hari sempat normal lah. Terus baru-baru kemarin ngeluh sakit gitu, badan tau-tau sakit semua. Terus yang aneh tadi katanya dia minum susu, terus katanya susunya ada cacing tanahnya. Kalaupun ada cacing kan harusnya nggak cacing tanah ya. Tapi itu ada cacing tanah di dalam gelas. Jadi susu mau diminum tiba-tiba di gelas ada cacing tanah? Iya. Ya kurang paham juga sih, cuman dia bilang aneh aja tiba-tiba ada cacing tanah. Terus juga sebelum orang tua sakit, abang gua dulu sih yang sakit. Selang berapa? 1 hari lah. 1 hari abang gua sakit, nggak lama orang tua gua sakit. Ibu gua. Acara 7 bulan berarti hari apa? Malam Jumat kemarin ya? Masalah ya? Iya, malam Jumat kemarin. Baru ya. Malam Jumat kemarin. Malam Jumat minggu lalu. Udah seminggu ini berarti? Iya, seminggu ini. Jadi gimana, Pot? Bang? Selain itu yang dirasa apa ya? Kata sih badannya sih semua sakit banget gitu. Yang paling fatal sih di kaki katanya, kaki dipegangnya sakit. Apalagi di pergelangan kakinya tuh. Ya mungkin takut ada hal-hal yang di luar nalar sih ya. Kalau shock pasti ada, shock karena kejadian kemarin. Cuman kan kok kesini-sininya kayak agak-agak aneh aja, agak ada yang janggal lah.
kalau untuk medis sendiri udah diperiksa belum? Ya, kalau untuk medis belum, cuman minum obat-obat ya. Warung ya. Warungan. Iya. Obat-obat peredam aja lah. Itu aja Bang Epot. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita bantu, yang mungkin bisa menetralisir lah. Insya Allah mudah-mudahan. Ya kalau dari segi penglihatan gaibnya sih ya kayaknya ya kasarnya gini, kalau misalkan kita tidak mengganggu, pasti orang itu juga nggak bakal mengganggu. Kayaknya ini ada makhluk astral yang merasa terganggu, entah itu dari segi tempatnya atau mungkin dari ada manusianya yang di rumah itu, penghuni rumah itu yang mungkin ya melakukan hal-hal yang memang itu mengganggu makhluk astral atau makhluk selain manusia, sehingga ya yang mungkin merasa kesel juga gitu. Kalau udah lihat ada rasa kekesalan juga makhluk ini. Yang kesal siapa nih? Ya makhluk astral itu. Oh, masuk astral Ya sih ini ada, ya saya nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang memang sengaja ada yang membuat bikin kesal. Ada kemungkinan dari orang ya. Orang. Ada kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Tapi orang ini bisa orang dari luar rumah itu atau dari orang rumah itu tersebut. Misalkan contohnya gini, ada istilah atau pemali lah ibaratnya ya. Nah misalkan nih yang punya rumah nih Bang Oji nih melakukannya gitu, mungkin ya hal-hal seperti itulah. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi kalau ini antara ya kalau untuk orang yang menyebabkan tuh ibaratnya yang memancing kemarahan makhluk astral itu sendiri, bisa orang dalam bisa orang luar dari rumah itu sendiri. So, saya juga itu juga rumah bukan ada ibaratnya ya kalau dari penglihatan itu dekat dengan apa namanya istana gaib, Rumah tinggalnya astral, tempat tinggalnya Bang Oji ini. Ya mungkin apa pernah ngedengar gitu apa bagaimana gitu. Dari tempat yang sebelum ditempatin lah itu dulunya apa gitu kan, bisa aja ya Bang ya. Ya dulu bekas tempat kuburan gitu kan ya. Bekas kuburan dijadiin tempat tinggal rumah pribadi kan, biasanya ada aja yang ya supaya berurusan dengan hal seperti itu. Dan ini nggak jauh beda dengan itu, cuman kan kalau rumahnya Bang Oji ini saya nggak tahu dulunya itu apa gitu, bukan apa, bisa aja kan bekas pembantaian lah apa kan, bisa aja Bang ya. Jadi si makhluk itu ibaratnya mungkin lahan kosong yang dulunya mungkin bukan penghuni apa, nggak dihuni banyakannya oleh makhluk seperti itu atau bagaimana gitu. Jadi ini hasil penelusuran ente nih Bang ya. Iya, ada seperti Jadi, itu Bang. Makhluk astral ataupun sebangsa jin yang penunggu asli di situ ada sesuatu yang mungkin membuat mereka sebangsa jin itu terganggu ataupun kesel dengan manusia yang ada di rumah itu. Iya, seperti itu kurang lebih. Dan kedua, kemungkinan juga ada orang yang tidak suka gitu kan. Tapi itu memang perlu diselidiki, perlu telusurin lebih dalam kebenarannya. Kita kan nggak bisa sudon kan. Iya. Jadi untuk makhluk kayaknya sendiri sih kalau untuk dari segi jenis ya, kayak ular besar,
penghuni istana itu. Oh. Mungkin kayaknya sih kalau itu mah lahan kosong dulunya lah. Ya, Bang Oji ya, lahan kosong. Kalau lahan sih dibilang ya berapa persen mungkin iya, karena dulu kan namanya rawa ya. Rawa Kalau kan bukan Sarawak, rawa kan tempat kayak ya yang kita tahu apa sih lahan kosong banyak rumput-rumput liar ya. Dulu sih intinya bukan lahan kosong lah dulu Iya. sebelum ditempati oleh kabar denger yang kabar angin yang gue denger katanya itu lahan kosong, terus banyak pembuangan mayat juga di situ di tahun-tahun 90-an. Oh di situ. Iya, itu sih kabar angin yang gue denger aja, Dari orang-orang yang mungkin terdahulu udah ya. lama di situ. Mereka juga bikin cerita sih kayak sini tuh tempat gue ya, tempat gue tuh lebih banyak kayak rumput alang-alang, terus kayak rawa-rawa gitu. Banyak juga yang bangun-bangun rumah di awal-awal pas pembabatan rawa itu kan, mereka kan lebih banyak nemu kayak tulang-tulang Itu tulang manusia katanya tulang sih. manusia. Ya kita kan belum lahir ya, jadi gue kurang paham juga sih. Sebenarnya Itu cuma denger kabar angin aja. cerita dari orang-orang lah gitu. Ya kalau ke non medisnya ke seperti itu sih kalau dari, cuman ya, langkah lebih baiknya kan kita coba medisnya dulu gitu Bang ya. Jadi kita sama-sama ibaratnya jangan sampai mungkin kita punya pemikiran karena itu mungkin bekas tadi mungkin dari cerita-cerita itu bahas pembuangan mayat atau apa atau rawa segala macam, jangan sampai nanti kita selalu seujon ke hal-hal gaib, Ya. hal-hal gitu. Iya sih memang. Iya kan? Gak seujung juga. Iya, Cuman kayak pengen tahu aja kebenarannya. Ya kalau memang bisa disembuhin secara ruqyah atau secara pengobatan nuralib bisa sembuh kan alhamdulillah gitu. itu ada indikasi gini Bang dalam pengobatan juga dari kita non medisnya dan ada yang medisnya yang khusus gitu ya Bang ya, kan mungkin begitu, mungkin kayak ke dokter gitu. Nanti kalau dari kita nggak ada perkembangan dari segi hal gaib atau dari non medis ya tidak ada perkembangan, mungkin bisa ke medis. Oh iya, nanti Seperti itu. Namun dari medis atau sebaliknya nih, ke medis dulu baru ke non medisnya di tes cross-checking. Nah, kan kita mencari ibaratnya penyebabnya ya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada pemikiran hal-hal yang menjurus selalu ke situ juga gitu. Ya agar kita juga selalu sehat. Gitu. Intinya sih seperti itu. Ya pokoknya ya supaya sembuh lah, semoga. Ya intinya kalau untuk kesehatan kita berharap semua kepingin selalu sehat gitu. Jadi saya hargai usahanya Bang Oji ini untuk mencari tahu dari keganjilan-keganjilan yang mungkin di luar nalar manusia gitu Bang. Kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar rumahnya Bang Oji ini yang mungkin daripada pandangan mereka mungkin merasa aneh. Ini seperti itu Bang. Tadi yang udah saya jelaskan gambarannya itu seperti itu, tapi kita juga nggak sepenuhnya harus itu kelakuan dia gitu, atau kelakuan makhluk lain. Itu juga bisa kita coba medisnya. Jadi Gitu. ini gini Bang Ujin, dari sisi gaib ikhtiarnya Bang Oji ini Ya. sudah kami sampaikan, dan dari hasil penelusuran Bang Cepot itu ada dua hal secara gaib. Yang pertama, kemungkinan penunggu asli jin di situ yang awalnya sudah menempati merasa terganggu dengan kehidupan rumah Bang Ujin. Kedua, kemungkinan kita juga nggak bisa sudon. Yang kedua, ada perbuatan dari manusia yang mungkin nggak suka dengan keluarga ataupun menunggu rumah Bang Ujin ini. Jadi saran kami dari Nuralib, alangkah baiknya ditemukan orang tua Bang Oji dengan kami supaya
prosesnya lebih real, prosesnya lebih nyata. Ya insya Allah Allah mengizinkan, kalau Allah mengizinkan kita bisa dipertemukan. Begitu Bang Oji. Ya. Jadi sahabat, lebih jelas bisa nggak itu kalau pakai sistem mediasi? Mediasi, mediator. jadi bisa, insya Allah sih bisa. Misalnya kita coba mediator, Berinteraksi. melakukan mediator, mencoba mencari tahu dari penelusuran secara batin, ya kan, seperti apa, insya Allah bisa. Atau pakai sistem dari badan manusia orang yang bersangkutan, lalu gerakan tangannya, biar manusia itu lebih mengerti dan mengetahui dari dirinya sendiri. Nah, Insya Allah. Ya, yang perlu apa? Kita sih alhamdulillah banyak beberapa cara yang bisa meyakinkan orang yang selama ini datang ke kita supaya merasa oh ini memang selama ini apa yang disampaikan memang dengan cara gerakan, dengan cara mediasi, dengan mediator. Selama ini sudah selama ini sudah kita lakukan. Insya Allah kita bisa coba dengan cara seperti itu. ya, nah intinya kalau untuk lebih meyakinkan lagi Bang, berarti kan kita harus bertemu dengan orang tuanya Bang Oji ini. Untuk ibaratnya, ya mungkin kalau untuk ini bisa aja kita mediator nih saat ini. Cuman kan orang tuanya Bang Oji ini kan tidak menyaksikan. Ya kan, Bisa nggak kalau melalui dari anak tubuh anaknya sendiri? ya, Kan posisi sekarang ini kan anaknya sedang bertanya nih. Jadi biar anaknya sendiri mengetahui cuma dituntun dari Nur Ali. Insya Allah sih bisa. kalau Tinggal anaknya Bang Oji ini niat meyakinkan baik. atau enggak. Oh, saya bersedia. Ya, harus buat orang tua misalnya ya kan, orang tua aja mau buat anak apapun. Saya bersedia. Ya mungkin nanti bisa dipandu lah ya, dibimbing sama Bang Maslim nih. Bang Oji nanti mungkin bisa fokus untuk lebih. Nah, Kenapa harus gua fokus? Baik, sahabat NA, setelah ini kita akan coba melakukan mediasi ataupun mediator, dan mungkinan juga bisa dilakukan dengan cara gerakan tangan ataupun gerakan tubuh manusia supaya anak dari yang sekarang sedang sakit ini yakin akan hal yang goib. Jangan tutup channel kami, pantang terus untuk selanjutnya. Ya. Santai aja. sahabat Nur Ali, ini proses dari pembuktian dari tubuh anak pasien yang sedang sakit, orang tuanya yang sedang sakit. Nanti pembuktiannya dari gerakan-gerakan tangan yang memang nanti secara tidak langsung akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan dari Bang Wasli. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan terus di channel Siapapun dalam tubuh manusia ini, kami hanya ingin berkomunikasi denganmu. Tidak usah takut. Gerakan tangan manusianya ke bawah atau ke atas jika kau mengetahuinya. Apa kau tahu gaib yang ada dalam tubuh manusia ibu manusia ini? Jika tahu, naikkan tangan manusianya. Jika tidak, turunkan tangan manusianya. Jika kau tahu sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya dari anak ini, naikkan tangan manusianya. Jika tidak, turunkan tangan manusianya. Lebih cepat.
lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. turun. Sekali lagi, siapapun dalam tubuh manusia ini, jika kau tahu sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya dari anak ini, jika kau tahu, turunkan tangan manusianya. Jika tidak, naikkan tangan manusianya. Siapapun dalam tubuh manusia ini, jika kau tahu penyakit di dalam tubuh manusianya, di dalam tubuh ibunya, anak ini, jika kau tahu, naikkan tangan manusianya. Jika tidak, turunkan tangan manusianya. Siapapun dalam tubuh manusia ini, jika kau utusan Allah, naikkan tangan manusianya. Jika bukan, turunkan. Siapapun dalam kait manusia, di dalam tubuh manusia ini, jika sebangsa kamu dalam tubuh ibunya, utusan Allah, naikkan tangan manusianya. Jika bukan, turunkan tangan manusianya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Siapapun kait dalam tubuh manusia ini, jika sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya anak ini adalah sebangsa dalam bentuk hewan, naikkan. Jika manusia, turunkan tangan manusia. Apapun kait dalam tubuh manusia ini, jika sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya manusia ini adalah dari luar, turunkan tangan manusianya. Jika dari manusia, naikkan tangan manusianya. Lebih cepat. Siapapun kait dalam tubuh manusia ini, jika sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya anak ini lebih dari satu, naikkan tangan manusianya. Jika tidak, turunkan tangan manusianya. Siapapun gaib di dalam tubuh manusia ini, jika sebangsa kamu di dalam tubuh ibunya anak ini adalah dari keturunannya, naikkan tangan manusianya. Jika tidak, turunkan tangan manusianya.
Cukup. Woi berat woi pundak gua. Berat ya? Berat. Kalau bohong sih awalnya. Kagak panas. Pertama sini panas, terus kayak ngedorong gitu deh ke bawah. Pertama-tama panas deh. Panas, kayak gimana sih, kayak ngasih hawa panas gitu. Pertama disentuh, terus diem lama, baru turun tuh. Cuman dia panas dulu tuh di sini nih, kayak gimana sih, ngerambatnya cuma di 3 jari sini nih. Kayak nggak panas banget sih, anget gitu lah. Anget, terus kayak ada yang neken dari atas gitu loh. Rancangin lihat kursinya masuk tuh. Sahabat NA, tadi sudah dilakukan proses informasi melalui gerakan tangan dari anak ibu dari yang sekarang sedang sakit. Tadi disampaikan dari gerakan tangan tubuh dari anaknya. Yang pertama, bahwa jin tersebut bukan utusan dari Allah. Yang kedua, bukan dari kiriman. Itu yang penting. Yang ketiga, jin tersebut dari luar. Yang keempat, jin tersebut merupakan juga bukan dari keturunan ibunya. Dari keempat itu secara garis besar mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang meyakinkan dari anaknya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan ibunya. Semoga apa yang diinginkan dari ibunya untuk bisa lebih cepat sembuh, insya Allah atas izin Allah kita bisa bersilaturahmi di rumah. Baik, sahabat NA, terus tonton terus channel kami Sahabat Nur Alib supaya bisa menjadi tuntunan dan tontonan yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif kepada kami supaya kami lebih berkembang. Dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.